那只是时间问题。快去救龙皇陛下！还是我更快。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Mohon maaf ya, sebelumnya agak terlambat guys. Dan kita akanlah memasuki episode terbaru, yaitu episode 182. Kita akanlah melihat beberapa Raja Naga akanlah menghadapi pasukan dari Naga Pulau Timur. Intinya, peperangan akanlah segera dimulai. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan di dalam Pulau Naga Timur, He-Ching dan Tetua Zuli dibuat begitu sangatlah khawatir karena ya tempat mereka sudahlah hancur lebur. Tidak sampai di situ, mereka juga bertemu dengan utusan dari 3 Raja Pulau Naga yang tak lain adalah Hozan dari Pulau Naga Utara. Hal ini membuat He-Ching tidaklah habis pikir kalau mereka telah melakukan perbuatan jahat dengan sesama klan naga. Dan Tetua Zuli mempertanyakan apakah semua perbuatan jahat di sini adalah perbuatan mereka berdua. Dan mereka membenarkannya. Mendengar ini, Zuli mengecam kalau perbuatan mereka tidak akanlah dimaafkan oleh Kaisar Naga. Mendengar ini ya, Hozan mempertanyakan apanya Kaisar Naga. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang begitu berani menyatakan dirinya sebagai kaisar. Dan kali ini, 3 Raja Naga telah memberikan sebuah perintah untuklah menyingkirkan Kaisar Naga yang palsu. Jadi ya, maksudnya di mata ketiga Raja Naga ini, kalau Jian hanyalah seorang gadis kecil yang telah berbohong kepada seluruh klan naga kalau dia adalah pewaris selanjutnya. Ya sebetulnya sudah tahu sih, mereka hanyalah ingin menyingkirkannya saja. Untuk He-Ching, tidaklah mau Jian terganggu dalam kultivasinya. Jadi satu-satunya cara ya untuklah menghadapi mereka berdua. Namun, Tetua Zuli memintanya janganlah gegabah, karena perbandingan rananya sudah terpaut jauh. Meski begitu ya, He-Ching akanlah tetap melawannya. Namun, di sela-sela pertarungan, He-Ching juga dibuat begitu khawatir, karena selagi mereka bertarung, Pulau Naga Timur juga sedanglah melakukan pertarungan sengit. Jika dia meneruskan seperti ini, sudah dipastikan Pulau Naga Timur akanlah benar-benar hancur. Alhasil, He-Ching melakukan aksi yang begitu nekat. Dia langsunglah merobek perutnya, di mana dirinya akanlah mengorbankan nyawanya sendiri. Kita sebut saja, dia akanlah mengorbankan garis keturunannya, atau membakar jiwanya sendiri. Sontak, Tetua Zuli memintanya janganlah melakukan tindakan seperti ini, karena konsekuensinya adalah kematian guys. Namun ya, He-Ching sama sekali tidaklah mendengarkannya. Demi kebaikan dari Kaisar Naga, apapun akanlah dia lakukan. Deril bawahan yang setia guys. Dan He-Ching meminta kepada Zuli untuklah pergi sekarang juga dan selamatkan Kaisar Naga. Jika dia semakin lama berada di sini, maka perjuangan dia akanlah menjadi sia-sia. Sehingga ya Tetua Zuli terpaksa untuklah meninggalkannya guys. Sayangnya perjuangan dari He-Ching tidaklah bertahan lama guys. Hozan berhasil untuklah mematahkan serangannya. Sehingga mereka berdua berbagi tugas. Hozan akanlah menghadapi He-Ching, sedangkan satunya lagi akanlah mengejar Tetua Zuli. Sedangkan ya untuk Xiaoyan dan lainnya yang hampir saja tiba di Pulau Naga Timur, Xiaoyan merasakan kalau Jian dalam bahaya besar. Alasan dia bisa merasakannya karena darah milik dari Jian yang mengalir di tubuhnya tiba-tiba bergejolak. Maka dari itulah Xiaoyan bisa mengetahui apakah Jian dalam bahaya atau tidak. Sedangkan untuk Tetua Zuli berhasil dihentikan guys. Dan mereka berdua terlibat dalam pertarungan. Kembali kepada Hozan yang merasa dirinya sudahlah menang dalam pertarungan, dia pun langsunglah menghina-hina He-Ching. Lantas, He-Ching juga membalas dengan sebuah hinaan. Kalau mereka berdua hanyalah 2 ekor anjing pengecut dari Kepulauan Naga Barat dan Utara. Mendengar ini ya membuat Hozan sungguhlah marah besar.
Namun, He Qing menerjang terlebih dahulu, sembari meminta maaf kepada Zian kalau ini adalah akhir hidupnya, dan berharap besar untuk di kehidupan selanjutnya, dia inginlah tetap berada di bawah naungan dari Zian sebagai Kaisar Naga. Karena kondisi dari He Qing yang tidak memungkinkan, dia bisa untuklah menang. Dari awal saja ya, tidaklah mungkin bisa menang guys. Alhasil, tubuhnya pun dihajar hingga babak belur. Sampai pada satu titik, He Qing sudahlah tidak bisa untuk melanjutkan pertarungan atau akhir dari perannya. Sampailah dia mengenang tentang Zian dan meminta maaf atas ketidakmampuannya. Dan ketika Hozan inginlah menyerap jiwanya, He Qing yang sudahlah pasrah tiba-tiba mendapati sebuah harapan terbaru karena kepala dari Hozan langsunglah dipegang oleh Xiao Yan. Sedangkan ya untuk Hozan tahu betul kalau orang yang berada di belakangnya jauh lebih kuat. Dia pun langsung memperkenalkan dirinya kalau dia adalah tetua dari Raja Naga Pulau Utara. Mereka bisa membicarakan ini dengan baik-baik. Tetapi ya, Xiao Yan tidaklah mempedulikan perkataannya, dia pun langsunglah mencengkram dengan begitu kuat, sembari memberikan hitungan 3 detik. Jika dia tidak melepaskannya, maka kepala ini akanlah pecah. Iya, seharusnya kayak Wang Lin ya, memecahkan pala tanpa hitungan guys. Tetapi, He Qing meminta kepada Xiao Yan untuklah menghabisinya, karena dia adalah tetua tertinggi dari Pulau Naga Utara. Nyawa haruslah dibalas dengan nyawa. Mendengar ini, Hozan langsunglah ketar-ketir dan meminta kepada Xiao Yan janganlah bertindak impulsif, karena Raja Naga Utara tidak akanlah melepaskannya begitu saja. Dan Xiao Yan tidaklah peduli, dia tetaplah menghitung selama 3 detik. Alhasil, Hozan melempar tubuh dari He Qing. Setelah He Qing berhasil diselamatkan, Hozan kembali memberikan sebuah ancaman. Kalau ini adalah masalah antara klan naga. Mereka yang bukan berasal dari klan naga tidak boleh untuklah ikut campur. Untuk He Qing, dia tetaplah meminta kepada Xiao Yan untuklah jangan melepaskannya, karena dia sepatutnya dihabisi. Untuk Hozan tetaplah memberikan sebuah peringatan. Jika dia berani untuklah menghabisinya, maka itu sama saja seperti menyinggung 3 raja naga sekaligus. Xiao Yan yang selalu diberikan peringatan sungguhlah begitu kesal. Tanpa basa-basi, Xiao Yan langsunglah mencengkram kepalanya lagi. Dan dia langsunglah menyegel kekuatan ilahinya guys. Dan tubuh dari Hozan diberikan kepada He Qing. Ya, sisanya diserahkan kepada He Qing. Terserah dialah mau diapain. Untuk He Qing sendiri, dia juga ketar-ketir. Padahal baru saja 2 tahun berlalu, tetapi dia sudahlah mencapai tahap Douzheng. Lalu, Xiao Yan mempertanyakan mengapa dia berada di sini, tidaklah berada di dalam, dan di mana Zian berada. He Qing menjelaskannya dengan begitu detail. Saat ini ya, 3 kepulauan naga telah mengepung istana naga. Alasan dia bisa berada di sini ya, karena mereka berdua telah diserang oleh Qian Xuan dan yang lain. Tidak lama dari itu, Yao Ming dan lainnya membawa tubuh dari Qian Xuan yang sudah berhasil ditumbangkan. Dan tetua Zuli berterima kasih kepada Xiao Yan atas penyelamatannya. Dan Xiao Yan meluruskan kedatangan dari Yao Ming. Mereka berdua tidaklah perlu takut karena untuk Yao Ming adalah rekannya. Untuk Yao Ming, dia juga meminta maaf atas perlakuan adiknya selama menjabat menjadi ketua guys. Karena untuk sebelumnya, adiknya telah memutuskan tidak akan pernah terlibat ataupun membantu Pulau Naga Timur. Karena masalahnya sudah diluruskan dan tidak terjadi apa-apa, mereka kembali melanjutkan diskusi dengan mempertanyakan bagaimana kabar Zian sekarang. Tetua Zuli hanya bisa tertunduk lemas karena untuk saat ini 3 kepulauan naga telah menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka bertekad untuklah menghapuskan keberadaan dari Kaisar Naga guys, sebelum Zian benar-benar menjadi dewasa. Dan saat ini ya, kondisi dari Zian berada di tengah-tengah atau terkepung oleh 3 Raja Naga guys. Sementara di dalam Aula Naga Timur,
Di sana sudah ada Suanmo yang berada di ranah Doseng Bintang 2. Dia berhasil untuklah mengalahkan Tetua Agung Qingsan yang sama-sama berada di Doseng Bintang 2 juga. Dan Qingsan akanlah diberikan kesempatan untuk hidup agarlah dia bisa menyaksikan 3 yang mulia Raja Naga dalam menghabisi Kaisar Naga yang baru. Untuk Qingsan memberikan peringatan 3 Raja Naga yang memicu kemusuhan internal klan, mereka akanlah mendapati konsekuensinya. Bahkan jika Pulau Naga Timur hanya tersisa 1 orang saja, mereka akanlah tetap membantu Yang Mulia Kaisar Naga dalam menekan para penjahat sebagai pengkhianat. Jadi maksudnya mereka akanlah tetap setia sampai akhir. Dan Suanmo memberitahunya, dia akanlah melihat seberapa setia mereka ketika pasukan bantuan mereka datang, yaitu suku Heaven Demon Phoenix atau klan Phoenix ya. Mendengar itu, Qingsan langsunglah menghinanya. Sebagai klan naga yang begitu agung, bisa-bisanya memerlukan bantuan dari klan Phoenix yang pada dasarnya adalah musuh bebuyutan mereka. Dengan begini ya, tandanya klan naga sudahlah tidak memiliki martabat dan harga diri. Dengan kerjasama mereka, itu sama saja seperti mencoreng seluruh perjuangan dari Kaisar Naga guys, yang telah mengajarkan kepada mereka kalau kesalahan dari klan Phoenix tidaklah bisa dimaafkan. Jawaban dari Suanmo, kalau Kaisar Naga telah meninggal selama ribuan tahun. Jadi ya, untuk peraturan tersebut tidaklah berlaku untuk sekarang. Dan secara tiba-tiba, kubah yang menghentikan pergerakan dari luar dihancurkan oleh kelompoknya Xiuyan. Hal ini membuat Suanmo sungguhlah terkejut. Bagaimana bisa ada ras manusia berada di sini? Terlebih ya untuk Heqing dan Zuli berhasil lolos dari 2 pertahanan kuat. Dan Suanmo langsunglah memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kelompoknya Xiuyan. Sayangnya, hanya dengan 1 gebrakan dari Xiuyan, mereka langsunglah terhempaskan. Bahkan, formasi yang mengepung Aula Naga Timur berhasil dihancurkan juga oleh Xiuyan. Dan kita bersambung untuklah di episode 182 kali ini guys. Sebetulnya ya, untuk episode kali ini tidak ada istimewa-istimewanya guys. Kebanyakan perbincangan antara Suanmo dengan Tetua Qingsan. Padahal perbincangan mereka ini sama sekali tidak ada dagingnya. Cuma memberikan sebuah ancaman dan sebuah keluhan ya. Dan untuk preview di part berikutnya, ya sudah pasti peperangan masihlah berlanjut. Dan juga kita akan melihat kebangkitan dari Jian. Tetapi itu sudah pasti berada di akhir-akhir video ya. Jadi kemungkinan terbesarnya kebangkitan dari Jian menjadi Kaisar Naga berada di episode 184. Di episode 183 adalah panggungnya Xiuyan untuklah menghajar Suanmo serta lainnya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 快去救龙皇陛下！还是我更快。